Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang salih dan salihah? Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga saja kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Tapi sebelum kita belajar, Bu Erna akan memastikan kalian semuanya sudah mengawali hari ini dengan satu, ngaji morning. Yang kedua, sholat duha. Dan yang ketiga, wajib nih ya bagi kalian belajar, yaitu membantu ayah dan bunda. Dan Bu Erna mengingatkan kembali, kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan cuci tangan selesai aktivitas. Jangan lupa memakai sabun ya. Baik, sudah siap semua? Kalau sudah, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini? Anak solih, siap. Oke, kita belajar tentang ciri-ciri surat Al-Fatihah. Fokus ya. Baik, ada 6 ciri-cirinya anak-anak yang solih dan solihah. Yang pertama, surat pertama di dalam Al-Quran. Ciri-ciri surat Al-Fatihah yang pertama adalah surat pertama dalam Al-Quran. Ulangi lagi, surat pertama dalam Al-Quran. Pernah ulangi lagi ya, surat Al-Fatihah itu adalah surat pertama dalam Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu terdiri 7 ayat. Ulangi lagi, terdiri 7 ayat. Lagi ya, terdiri 7 ayat. Kemudian yang ketiga, ayat pertama disebut lafal basmalah. Ayat pertama disebut lafal basmalah. Yang keempat, ayat kedua disebut lafal hamdalah. Ayat kedua disebut lafal hamdalah. Ayat kedua disebut lafal hamdalah. Yang kelima, artinya pembukaan. Artinya pembukaan. Artinya pembukaan. Yang keenam, terakhir, selalu, dan wajib dibaca ketika sholat. Selalu dan wajib dibaca ketika sholat. Sekali lagi, selalu dan wajib dibaca ketika sholat. Paham nggak? Nah, kalau sudah, kita coba yuk. Oke, tadi yang pertama apa ayat anak-anakku yang solih dan solihah? Pinter. Ciri-ciri surat Al-Fatihah yang pertama tadi adalah S-nya apa tadi? Surat, P-nya pertama, D-nya dalam Al-Quran. Surat pertama dalam Al-Quran. Yang kedua tadi apa? Pinter. Apa, hayo? Siapa yang tahu? Iya, pinter. Terdiri 7 ayat. Lagi, terdiri 7
ayat. Terdiri 7 ayat. Bu Ena sudah membantu huruf depannya. Paham ya? Yang ketiga, ayat pertama disebut lafal basmalah. Ayat pertama disebut lafal basmalah. Yang keempat, ayat kedua disebut lafal hamdalah. Ayat kedua disebut lafal hamdalah. Yang kelima, A-nya apa ya tadi? Pinter. Artinya pembukaan. Lagi, artinya pembukaan. Yang keenam, selalu dibaca, wajib dibaca ketika sholat. Lagi, selalu dan, maaf ya, selalu dan wajib dibaca ketika sholat. Selalu, S-nya tadi selalu, D-nya ini apa? Dan. W-nya wajib. Selalu dan wajib dibaca ketika sholat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah hafal ciri-ciri surat Al-Fatihah. Lanjut, sekarang kita akan belajar membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Anak solih, siap. Baik, yuk kita belajar membaca dengan benar. Lihat mulutnya Bu Erna ya. Ketika membaca, bismillah harus meringis. Lihat. Fokus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya nggak boleh tebal, nggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak dibenarkan. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Erna ulangi 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Lanjut ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fokus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi. Ghairil
maghdubi alaihim waladdallin. Lagi, terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi yuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Baik, anak-anakku. Itu tadi kita sudah belajar. Yang pertama tadi apa? Ciri-ciri surat Al-Fatihah. Yang kedua, ciri-ciri surat Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah kita belajar membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Nah, tugas kalian yang pertama nanti menuliskan kembali ciri-ciri surat Al-Fatihah yang sudah dicontohkan Bu Erna ini. Paham ya? Nih, ciri-cirinya ditulis yang rapi. Ingat kemarin pesan Bu Erna, dalam pelajaran apapun yang harus kalian lakukan itu adalah menuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang kalau sudah, kemudian nama atau kelasnya. Di sini diisi sesuai dengan nama dan kelas kalian. Jangan lupa ketika menulis, fokus ya. Seperti contoh Bu Erna, huruf T-nya hanya separuh, kemudian B-nya harus sampai atas. Huruf depan itu besar penuh. Paham ya? Untuk G itu harus panjangnya sampai garis yang bawah penuh. Fokus ya, semuanya menulisnya di buku tulis halus Al-Quran hadis. Kemudian kalian nanti menulis ciri-ciri surat Al-Fatihah seperti yang sudah dicontohkan Bu Erna. Paham? Kemudian untuk nomor ditulis dengan rapi. Kemudian nomor 1, S-nya besar. Perhatikan terlebih dahulu tulisan yang dicontohkan Bu Erna kalau sudah baru mencatatnya. Sehingga jangan sampai ada di antara kalian yang tulisannya tidak sesuai yang dicontohkan Bu Erna. Kemarin masih ada D, harusnya ini separuh, masih ada yang sampai atas. Kemudian ada yang tulisannya walaupun besar tetap di garis yang kecil-kecil semuanya sehingga tidak ada yang besar sampai atas seperti ini. Diperhatikan ya. F itu harusnya separuh tingginya. Kemudian panjangnya di sini ya. Kemudian D itu juga separuh. Ingat, sebelum menulis perhatikan terlebih dahulu. Contoh dari Bu Erna. Nah, Bu Erna kemarin lupa. Sekarang Bu Erna mengingatkan dan biasakan sesudah selesai mencatat atau mengerjakan pelajaran apapun jangan lupa digaris tutup. Seperti yang dicontohkan Bu Erna. Yang rapi ya. Oke, dan yang tugas yang kedua, kalian membaca surat Al-Fatihah latihan ya. Latihan dengan metode Umi seperti yang dicontohkan Bu Erna. Paham tuh? Oke, manjada, wajada. Selamat mengerjakan. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.